Semua. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagja Dwitira, saya perwakilan dari SMA Negeri 3 Subang. Dari pihak afirmasi akan menyampaikan argumentasi saya. Dengan mosi debat, Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Pertama-tama, saya akan menginterpretasikan sikap apatisme dalam politik melalui teori political participation dari Laster Mirbach. Apatis ialah orang yang tidak berpartisipasi serta menarik diri dari proses berpolitik. Jadi, orang yang apatis adalah mereka yang tidak memiliki, yang sedari awal tidak memiliki kesadaran berpolitik yang kuat. Mereka yang menarik diri dari partisipasi terhadap politik. Akhirnya, mereka tidak akan memiliki pikiran-pikiran kritis terhadap segala fenomena politik, segala peristiwa politik yang terjadi di sekitarnya. Khususnya kita kaitkan dengan negara kita Indonesia. Dalam hal ini, akan banyak persoalan-persoalan yang terjadi apabila suatu perseorangan atau kelompok masyarakat masa bodoh, tidak memiliki simpati dan partisipasi dalam berpolitik. Yang mana kita mendapati bahwa apatisme ini merupakan tindak yang amoral, tindakan yang tidak bermoral karena akan menyebabkan banyaknya kerusakan dan persoalan. Mari kita kaitkan hal ini dengan konteks Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum artinya adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti ini. Hukum adalah produk dari berpolitik, secara teori kita bisa menyebut demikian. Nah, akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum tuh. Misalkan tahun 2024 adalah tahun politik bagi Indonesia. Di tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu yang dimulai dari pemilu legislatif, kemudian dilanjutkan ke pemilu eksekutif. Salah satu masalah yang kerap mencuat dalam pemilu adalah black campaign atau kampanye hitam yang sering dilakukan oleh salah satu kandidat atau tim kampanye kandidat tersebut untuk menjatuhkan kandidat lainnya. Black campaign tidak seperti kampanye negatif atau negatif campaign, dilarang karena cenderung ke arah fitnah dan menyebabkan berita bohong terkait kandidat tertentu. Artinya, apabila masyarakat kita tidak memiliki kesadaran berpolitik, apatis untuk berpolitik, kita tidak mampu untuk mengendus aktivitas-aktivitas politik ilegal yang sebenarnya terjadi di sekitar kita tuh. Ada juga potensi untuk politik serangan fajar tuh. Politik menggunakan uang artinya. Jadi bukan hanya mencoreng birokrasi negara, hal ini akan menimbulkan banyak sekali penyelewengan terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada di negara kita tuh. Selain itu, kita juga tidak mampu berpartisipasi dalam mengantisipasi suatu kebijakan politik pemerintah yang kita anggap merugikan. Misalkan penetapan RUU Cipta Kerja misalnya. Karena masyarakat kita tidak kritis dan tidak partisipasi terhadap peristiwa politik di negara ini, pemerintah akan seenak-enaknya tuh. Pemerintah akan cenderung mengeluarkan suatu peraturan yang hanya akan menguntungkan sebagian pihak. Misalkan, kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam presidensial threshold itu batasnya adalah 20%. Artinya, masyarakat kita atau orang-orang yang hendak berpartisipasi dalam politik menggunakan haknya untuk masuk ke partai itu akan menggunakan politik uang karena sedari awal ada batas untuk masuk ke dalam pemilihan, yaitu 20% kursi di DPR mesti berasal dari partainya tuh. Hal ini akan menimbulkan banyak sekali politik uang. Nah, ini akan menguntungkan segelintir pihak dan mengakibatkan persoalan-persoalan sosial. Misalnya, sejumlah poin dalam RUU Cipta Kerja itu dinilai merugikan para pekerja. Dalam pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja menyebut pekerjaan yang diperkirakan menyelesaikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penggunaan frasa tidak terlalu lama ini mengubah ketentuan soal batas waktu pekerjaan yang penyelesaiannya 3 tahun sebagai salah satu kriteria PKWT. Hal ini diyakini akan membuat pengusaha leluasa menafsirkan frasa tidak terlalu lama dan makin menipisnya kepastian kerja bagi para buruh. Artinya, para buruh itu akan digunakan sebagai komoditas semata.
sebagai objek untuk diperas semata, itu akan menimbulkan suatu alienasi bagi para buruh itu sendiri. Selain itu, waktu kerja yang eksploitatif dalam Undang-Undang Cipta Kerja, batasan maksimal jam lembur dari 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Selain akan berakibat pada kesehatan buruh, besaran upah lembur yang diterima juga tidak akan sebanding. Mengingat upah minimum yang menjadi dasar penghitungan upah lembur didasarkan pada mekanisme pasar berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Lalu, apatisme politik baik di negara yang sudah mapan dengan demokrasi maupun yang masih dalam proses konsolidasi seperti Indonesia jelas tidak menguntungkan. Apatisme politik dapat mengakibatkan kian terbengkelainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi seperti pemberdayaan peranata dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat, penciptaan good governance, dan pemberantasan korupsi. Power attends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu tendensi untuk korup, dan kekuasaan yang absolut diakibatkan karena masyarakat kita tidak memiliki kesadaran berpolitik, tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi kebijakan politik pemerintah, maka pemerintah pun akan berpotensi untuk melakukan korupsi yang lebih besar. Hal ini juga tidak mampu untuk menciptakan penguatan kultur politik demokratis, civic kultur budaya kewargaan misalkan, dan civility atau keadaban, serta penegakan hukum yang supremasi. Artinya, Indonesia sebagai negara hukum itu tidak akan mampu untuk terwujud karena negara hukum artinya negara yang berbasis pada pikiran tuh. Apabila masyarakat kita tidak mampu untuk mengeluarkan pikirannya, mengeksploitasi apa yang ada di otaknya untuk kemajuan bangsa, maka negara demokrasi itu tidak akan terwujud. Jika agenda-agenda ini terlantar, bisa dipastikan konsolidasi demokrasi di negeri ini tidak akan pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berlanjut adalah kelancuan, anomali, kekisruhan politik, bahkan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi akan menghambat akselerasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan disegani negara-negara lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.